konferensi pers. Agenda yang pertama adalah penjelasan dari Partai Buruh sebagai pemohon uji material Undang-Undang Pilkada. Ya sambil pasang aja. Sambil pasang. Kami sebagai pemohon perlu memberikan penjelasan karena di luaran hari ini belakangan kami lihat dibaca di media ada kesimpang siuran, sehingga kami punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan kepada publik bagaimana sebetulnya permohonan kami dan isi putusan MK. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga akan menyikapi sebagai partai gerakan dan juga sebagai pemohon perkara nomor 60 terkait dengan munculnya munculnya isu, ya, bahkan sudah dilakukan tadi oleh DPR terkait dengan tindak lanjut putusan MK oleh Balik DPR RI. Dan terakhir nanti akan ditutup dengan penyampaian deklarasi dukungan Partai Buruh kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan pasangannya yang kami akan dukung dalam bentuk akan langsung nantinya diterbitkan SK persetujuan. Jadi bukan cuma deklarasi, tapi SK persetujuan yang dalam undang-undang ditentukan sebagai syarat. Jadi kalau disebut resmi sebuah partai mendukung itu SK. Kalau nggak ada SK persetujuan, maka deklarasi dan lain-lain itu tentu itu hanya kegiatan politik yang tidak mempunyai dampak hukum. Itu kira-kira rangkaiannya. Bersama saya sudah, pertama saya perkenalkan dulu, saya Said Salahuddin, saya ketua tim Pilkada Pusat di Partai Buruh, sekaligus sebagai ketua tim kuasa hukum dalam perkara nomor 60 di Mahkamah Konstitusi. Bersama saya sudah hadir menjelaskan juga soal dukungan Partai Buruh kepada Pak Anies Rashid Baswedan, lalu hasil putusan MK. Perkara nomor 60 diajukan Partai Buruh yaitu tanggal 25 Mei. Lalu kemudian dalam persidangan, 2 kali persidangan, kami yang memang meminta MK untuk tidak perlu ada sidang berikutnya setelah masa perbaikan sidang perbaikan, karena kami merasa cukup jelas sehingga langsung meminta diputus. Lalu kemudian MK memutus perkara kami dengan yang kawan-kawan sudah ketahui bersama. Nah, supaya ini ada alurnya, bisa dipahami, dicerna dengan baik oleh publik, saya kasih pengantar sedikit. Jadi pilkada itu diatur, dasar hukum tertingginya adalah pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar yang menentukan gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Itu dulu. Jadi MK dasarnya ke situ, karena MK itu penafsir konstitusi, the sole interpreter of the constitution. Nah, di level undang-undang khusus mengenai pencalonan diatur pencalonan yang khususnya partai politik, ya, oleh partai politik, ada yang perseorangan. 2 pasal. Pasal 39 huruf A bahwa parpol atau gabungan parpol boleh mengusulkan, dan pasal 40. Nah, pasal 40 inilah yang kami uji. Pasal 40 ada 5 ayat. Parpol menggunakan syarat ambang batas, sifatnya opsional, pilihan. Mau cara pertama ambang batas kursi 20%. Cara ayat 2 menjelaskan penghitungan jumlah kursi pakai 20% tadi itu memuncul DPRD beda-beda mulai dari 25 sampai dengan yang terbesar 120 se-Indonesia, dan memunculkan angka pecahan dijelaskan pengaturannya di ayat 2. Menjelaskan tentang kategori pengatur tentang batasan jumlah calon yang boleh diusulkan, yaitu tuan kursi di DPRP, Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya pembatasan terhadap hak parpol non-seat yang tidak punya kursi DPRD
untuk mengusulkan pasangan calon dengan menggunakan ambang batas 25% suara sah berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1. Jadi karena itu dibatasi, ya kami mengalami kerugian konstitusional. Itu alasan pertama. Problem yang kedua yang kami temukan di dalam pasal 40 itu adalah, kok kami bandingkan syarat 25% kursi, saya ralat, 25% suara sah, kami bandingkan dengan syarat calon perseorangan yang diatur calon perseorangan itu di pasal 41 dan 42. Calon perseorangan kami bandingkan syaratnya. Perseorangan syaratnya adalah sebanyak sekian dukungan berbasis kepada daftar pemilih tetap, DPT pemilu terakhir. Kan sekarang belum ada DPT yang untuk pilkada. Lalu setelah kami hitung, loh kok syarat calon perseorangan ternyata lebih ringan. Pertanyaan konstitusionalnya adalah, loh yang paling sederhana logikanya, kok yang dikasih syarat lebih rendah itu boleh mengusulkan? Kok yang dikasih syarat lebih berat, partai politik yang udah cari suara lalu kemudian dapat suara walaupun nggak punya kursi DPRD, kok dia nggak boleh? Kan nggak adil tuh. Nah, oleh sebab itu kami mempersoalkan tentang syarat pengusulan antara partai yang kalau pakai suara 25% dengan calon perseorangan. Yang ketiga, persoalannya adalah tentang tata cara penghitungan. 20% kursi, kalau dia hasilnya pecahan sudah diatur di 40 ayat 2. Pertanyaannya, kalau 25% suara menghasilkan angka pecahan, di mana ngaturnya? Nggak ada. Tiga persoalan inilah yang menjadi pokok pikirannya lah kira-kira. Pokok permohonan kami itu ada di situ. Maka kami bilang terhadap persoalan yang pertama tadi, Partai Buruh meminta pembatalan pasal 40 ayat 3. 40 ayat 3 itu tadi yang hanya boleh parpol yang punya kursi saja. MK kabulkan dengan menyatakan pasal 40 ayat 3 inkonstitusional. Itu artinya terhadap pasal 40 ayat 3 permohonan Partai Buruh dikabulkan seluruhnya. Khusus pasal itu karena diterima oleh MK. Lalu MK memutuskan parpol yang tidak punya kursi, ya, baik yang punya kursi maupun tidak punya kursi, ya, harus diberikan hak yang sama. Kalau dia ingin mengusulkan pakai suara yang 25%. Gitu loh. Itulah kenapa pasal 40 ayat 3 yang membatasi parpol non-seat, hanya boleh parpol yang punya seat saja, itu dibatalkan. Konsekuensinya kata MK, parpol punya seat, parpol non-seat, dua-duanya kategori ini boleh mengusulkan calon. Oleh sebab itu, supaya itu bisa masuk, MK batalkan dulu 40 ayat 3-nya. Lalu sekarang persoalan yang kedua. Partai Buruh, yang kedua yang saya jelaskan tadi. Partai Buruh minta MK agar itu hitung-hitungan yang tidak adil antara perseorangan dengan calon dari partai apabila ambang batasnya suara. Yang tidak adil itu, coba nih MK, ini pertimbangkanlah, ini nggak adil. Maka kami sampaikan data-datanya. Kami kasih contoh-contohnya. Nih, kami sudah menghitung begini, kami sudah hitung. Ternyata hasil penghitungan kami menunjukkan bahwa lebih berat yang partai. Gimana mungkin kok perseorangan lebih ringan boleh, yang lebih berat tidak boleh. Akhirnya MK ya mempertimbangkan dalam putusan nomor 60 itu dengan cara menetapkan persyaratan baru pencalonan calon di pilkada oleh partai politik. Dibuat mekanisme atau metode yang baru. Yang baru supaya adil dengan yang perseorangan. Gitu. Nah, kata MK agar ada keseimbangan atau ada keadilan, ambang batas persyaratan pencalonan parpol harus disamakan dengan metode
metode pengusulan calon perseorangan supaya adil. Kan kita tadi di permohonan bilang nih nggak adil, buktinya begini. Akhirnya kata MK, ya sudah kalau begitu syarat calon dari parpol yang diusulkan parpol itu harus disamakan metodenya dengan calon perseorangan, yaitu berbasis kepada DPT, daftar pemilih tetap. Kan pasal 41 42 mengatur calon perseorangan. 41 syarat calon perseorangan untuk gubernur, wakil gubernur. 42 untuk bupati, wali kota. Harus sama nih kata MK biar adil. Nah, makanya dia bisa sama. Persyaratan ambang batas yang berbasis pada kursi, kata MK, menjadi tidak relevan lagi untuk digunakan. Itu dasarnya kenajutnya pencalonan menggunakan ambang batas kursi. Seperti yang nanti kita akan jelaskan tentang sikap Partai Buruh terhadap praktek politik dan ketentuan lain yang terkait dan terdampak pemberlakuannya harus menyesuaikan pengusulan melalui kursi. Jadi kalau sekarang DPR menyampaikan, saya dengar hari ini tetapi yang punya seat tetap berlaku gitu ya. Boleh. DPR tidak boleh berbeda, nggak bisa membatalkan terhadap pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar, pelanggaran konstitusi. Besok ini udah keluar ya bahasa gini instruksinya. Instruksi udah keluar. Besok kan? Besok untuk menunjukkan Partai Buruh ya, tanggung jawab moral Partai Buruh sebagai pemohon perkara nomor 60, kami akan mengawal putusan MK dengan berbagai cara sepanjang konstitusional. Salah satunya bisa saya lewat aksi. Besok Partai Buruh akan menggelar aksi besar di depan gedung DPR. Agar ada pihak siapapun yang coba menjegal putusan MK, membelokkan putusan MK, mengambil sepotong-sepotong putusan MK, pasti kami akan lawan dengan cara-cara yang konstitusional. Itu sudah keluar instruksinya dan saya kira teman-teman media sudah dapat informasi tentang itu. Jadi kami harus lakukan sebagai sikap satu, tanggung jawab moral sebagai pemohon. Yang kedua, Partai Buruh didirikan dengan mengedepankan pelindungan hak dalam berdemokrasi. Loh sekarang hak itu sudah dilindungi oleh MK, tiba-tiba mau dirampas lagi, mau dikoyak-koyak lagi, tentu kami nggak bisa terima. Perlu kawan-kawan pahami, di dalam permohonan Partai Buruh kemarin, orang menganggap itu karena Partai Buruh mengalami kerugian. Jadi karena jadi ada satu kemarin tuh hakim, siapa ini yang dissenting opinion tuh, Guntur. Kata Guntur tuh karena ada kepentingan aja Partai Buruh, dia karena nggak punya kursi. Lah kami juga ada yang punya kursi. Kami bukan bilang nggak punya kursi, di tingkat nasional aja kami lebih besar dari banyak partai lain kok suara kita. Tapi karena Partai Buruh nggak mau, demokrasi itu dibajak. Demokrasi itu dikuasai oleh kelompok oligarki, dimonopoli. Itu yang kami nggak setuju. Kenapa kami uji ke MK? Iya betul kami mengalami kerugian karena di daerah tertentu kami nggak bisa mengajukan calon. Tapi lebih dari itu, agenda besarnya Partai Buruh dalam pengujian perkara nomor 60 ini adalah menyelamatkan demokrasi. Kuncinya. Itu tujuan kita, menyelamatkan demokrasi yang sekarang udah terseok-seok. Kalau nggak ada yang ngambil peranan itu, siapa lagi? Ya kami ambil inisiatif itu. Jadi dalam rangka meluruskan kembali. Pak, sebagai partai politik, dalam kurun waktu 2-3 bulan kemarin, kami didatangi oleh para calon-calon kepala daerah. Kami berkomunikasi dengan para pengurus kami di daerah. Yang kami menyimpulkan sudah mulai marak upaya memborong partai. Jadi upaya memborong partai ini karena adanya di pasal 40 ini kan berbahaya. Maka kami lihat teman-teman Partai Buruh sepakat, nggak bisa dibiarkan nih. Maka kita masukkan ke MK supaya aturannya diubah biar demokrasi terselamatkan. Kami nggak setuju dengan upaya untuk memborong partai yang akhirnya nanti rakyat dihadapkan pada kotak kosong. Secara konstitusi MK menyatakan boleh melawan kotak kosong, tapi itu pembodohan. Pembodoh orang kok disuruh milih kotak yang enggak aja. Di mana-mana pemilihan memilih orang untuk memimpin, kok memilih kotak. Jadi kami ingin melawan kebodohan-kebodohan itu. Itu pembodohan betul.
kami menolak upaya-upaya calon tunggal. Kami nggak bisa mengatakan kami anti calon tunggal. Karena bisa saja di daerah tertentu memang bisa saja mungkin hari ini mungkin ke depan muncul suatu keadaan di mana masyarakat setuju dengan satu figur yang bagus. Mungkin saja. Yang kami tolak adalah upaya-upaya untuk munculnya calon tunggal melalui cara-cara ya memanfaatkan loophole, lubang-lubang di undang-undang pilkada ini. Nah, itu yang kami coba luruskan di Mahkamah Konstitusi. Kira-kira itu kawan-kawan terkait dengan penjelasan Partai Buruh. Apabila dibutuhkan nanti bisa tanya jawab dulu. Tapi kalau sudah tidak ada, kita masuk. Agenda terakhir ini adalah agenda untuk menyampaikan sikap politik Partai Buruh terhadap kontestasi pilkada di DKI. Ya, sekarang DKJ ya, nggak pakai I lagi ya. DKI aja lah. So kita balikin lagi ibu kota. Ya, DKI Partai Buruh menilai putusan MK ini memberi peluang kepada masyarakat untuk bisa memunculkan nama-nama calon alternatif yang akibat berlakunya Undang-Undang Pilkada 40 ayat 3 tadi itu ada calon-calon yang nggak dapat tiket. Oleh sebab itu kami menyerap selama ini proses Partai Buruh ada penjaringan, penyaringan, verifikasi, proses di Pilkada seluruh Indonesia termasuk DKI ini, 3 proses tadi itu kami tempuh, ternyata banyak sekali muncul keinginan agar Pak Anies Rashid Baswedan itu dimajukan, diusulkan sebagai calon gubernur DKJ, Dewan Daerah Khusus Jakarta. Nah, oleh sebab itu kami di pimpinan pusat sudah menyatakan sikap untuk mendukung Pak Anies yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sekjen Ferry. Kasih pengantarnya sedikit. Kami menyampaikan deklarasi ini dengan kesungguhan hati. Bukti kesungguhan hati kami itu bukan lip service, bukan hanya bicara. Tapi kami mempersiapkan, nanti saya nggak tunjukin dulu tuh urusannya Pak Sekjen nih soalnya. Kami menyiapkan SK persetujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pilkada dan PKPU, SK persetujuan model B KWK, ya. Jadi model B persetujuan parpol KWK. Sampai hari ini di DKI Jakarta saya belum lihat, saya nggak tahu kalau yang lain. Yang sepanjang saya pantau hanya ya kemungkinan kami dukung ini. Kalau Partai Buruh nggak, langsung model B KWK, model B persetujuan. Nah, terhadap persetujuan ini Partai Buruh karena suaranya belum memadai. Berdasarkan putusan MK DKI Jakarta DPT-nya 8,2 juta. Maka berbasis pada putusan MK nomor 60 yang diajukan oleh Partai Buruh, DKI Jakarta itu 7,5%. Dari 7,5%, mana data saya? Buka. Ini mana? Nah, dari ini biar teman-teman juga tahu data. Kami menyiapkan datanya se-Indonesia. Dari totalnya Partai Buruh itu mendapatkan suara Partai Buruh itu adalah 69.980 suara. Dari keharusan 7,5%, suara sah DKI Jakarta itu totalnya adalah 6.065.121. 6.065.121, 6 juta. Nah, Partai Buruh punya 1% lebih. Persisnya adalah 1,15%. 1,15%, suaranya itu 69.980. Ya. Dah, dari data ini tentu Partai Buruh kurang dukungan kalau ingin mengusulkan Pak Anies Baswedan. Oleh sebab itu, rangkaian agenda kami ini juga sebetulnya dalam rangka kami mempelopori, karena kalau nggak ada yang mulai semuanya wait and see.
Kenapa begitu? Saudara, kalau Partai Buruh mau kerjasama, satu partai saja, ya, satu partai saja yang levelnya di antara parpol, atau begini, Partai Buruh adalah partai pemimpin di DKI Jakarta untuk kategori non-seat. Non-seat yang tidak punya kursi, totalnya adalah 4,34%. Kalau non-seat dikumpulkan, termasuk Partai Buruh yang tertinggi, Partai Buruh 1,15, digabungkan dengan yang lain, misalnya yang belum ya, Hanura, PKN, gitu ya. Misalnya dikumpulkan termasuk yang lain ya, termasuk Gelora, Umat, PBB, Garuda, totalnya 4,34. Jadi ditambah satu partai yang punya kursi sudah cukup. Tapi kalaupun tidak, beberapa partai, misal Partai Buruh, Partai Umat, Partai Hanura, Partai PKN. Nah, itu kalau dijumlahkan itu sudah hampir 3%. Ya, coba hitung bulan berapa ini? Ya, 3%. Tinggal tambah sisanya satu partai yang punya kursi aja tuh. Nah, kita tahu ada partai pemenang pemilu legislatif PDIP, itu punya 14,02%. 14% lah. Ya, kalau di media banyak PDIP berapa itu? Bang Boing kemarin 15 atau 16, berapa itu? 15,62 gitu. Itu kursinya. Kalau suaranya kan sekarang nggak pakai kursi, pakai suara. Itu 14%. 14, lebih persisnya 14,02. Suaranya 850.196. Jadi kalau itu bisa, bagus sekali. Lah, oleh sebab itu kawan-kawan, dalam rangka itu, karena Partai Buruh tidak atau belum mencukupi, kami merasa penting untuk memulai ini, ya, memulai ini. Dan ini kami pengusulan Pak Anies ini dengan 4 skenario. Karena kan SK kan harus ditulis namanya. Jadi hari ini kami siapkan 4 skenario. 4 skenario ini nanti akan dibacakan oleh Pak Sekjen Partai Buruh. Suratnya itu ya, keputusan Partai Buruh nomor 60. Jadi nomor 60 SK yang dikeluarkan Partai Buruh seluruh Indonesia kan ada ratusan tuh, ada 546. Nah, kami khususkan nomor 60 sesuai dengan nomor perkara ini untuk Pak Anies Baswedan. Nomor 60 itu akan ada 4 skema. Ya, nanti akan dibacakan oleh Pak Sekjen dukungannya, ya. Ditunjukkan juga contohnya. Kenapa 4? Kan harusnya nggak boleh, kata undang-undang kan hanya satu pasangan calon. Kenapa 4? Karena Partai Buruh tidak bisa mengusung sendiri, maka kami menawarkan yang 4 itu. Silakan partai yang lain nanti memilih. Antara yang 4, 3 ada nama wakil, yang 1 kosong. Kosong itu artinya kami nggak ingin meng-fait accompli. Misalnya ada PDIP, nanti ada partai lain yang suaranya lebih banyak bilang nih Partai Buruh apa-apaan nih, belum, kami aja belum tahu kok, Anda udah memutuskan. Nah, oleh sebab itu kami kasih opsi. Kalau mau dengan si ini, nanti Pak Sekjen yang bacakan. Oke. Mau dengan si ini, oke. Mau dengan si ini, oke. Mau dengan yang tidak ada di sini, oke. Kami kosongin juga. Jadi kami menghormati Pak Anies Baswedan, kami menghormati partai-partai lain dalam pengusungan, karena kami secara politik, kami memahami fatsun politik, tidak mungkin sebagai partai yang suaranya walaupun tertinggi non-seat, tetapi kami belum memadai untuk sampai ke 7,5%. Untuk itu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ferry Nuzarli, SESH, sebagai Sekjen Partai Buruh. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Agustus jam 17.08 bertempat di Hotel Mega Proklamasi Jakarta, menyampaikan kepada media juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, kami berbahagia, berbangga dan berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang berpihak pada rakyat pada hari ini. Atas permohonan kami dimenangkan, disetujui sesuai dengan keputusan MK nomor 60. Tentu kami atas nama Partai Buruh
seluruh Indonesia, mulai dari kabupaten kota, provinsi dan pusat, sekarang bekerja keras untuk mengusung, ya sudah bisa mengusung, ya tadinya hanya mendukung, kita sekarang bisa mengusung seluruh calon-calon kepala daerah se-Indonesia, baik di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Untuk tingkat daerah khusus Jakarta, kawan-kawan ESCO atau DPD, ya, wilayah DKJ daerah khusus Jakarta, pengurus Partai Buruh daerah khusus Jakarta sudah lama, ya, mengusung dulu mendukung Pak Anies, ya, untuk didukung menjadi gubernur DKJ, dan hari ini momen yang tepat, ya, kita bisa mengusung. Tentu kami tambah semangat, ya, Partai Buruh tambah semangat untuk mendukung Pak Anies, karena Pak Anies adalah pilihan buruh. Karena Pak Anies periode yang lalu selalu berpihak pada buruh dan menaikkan upah minimum provinsi, selalu berpihak pada buruh. Tentu ini kami sangat semangat dengan keputusan ini, dan kami akan lawan apabila keputusan kami dirubah atau digoyang atau diganggu. Kami akan kawal terus keputusan ini sampai kiamat pun kami akan perang. Siapa yang melawan, siapa yang mengubah putusan ini. Karena ini adalah keputusan rakyat, keputusan buruh rakyat kecil, tani dan nelayan. Karena Partai Buruh itu ada 11 inisiator. Di dalam Partai Buruh itu ada tani, nelayan, buruh, ojek online, guru honorer, mama-mama jamu gendong, pedagang kecil, itu semuanya berpihak pada kami. Tentu ini membahagiakan kami-kami yang kecil di Indonesia ini. Kami telah memutuskan ada 4 calon wakil gubernur alternatif yang sudah kami siapkan hasil keputusan dari kawan-kawan Partai Buruh daerah khusus Jakarta, dan telah diinformasikan, ya, diteruskan kepada tim pemenangan pusat dan diputuskan oleh Presiden Partai bersama Presidium. Memutuskan, pertama, kami memutuskan untuk gubernur daerah khusus Jakarta, kami putuskan sesuai dengan surat keputusan ESCO pusat tentang persetujuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus Jakarta, memberikan persetujuan kepada calon gubernur nama Haji Anies Rashid Baswedan, tempat tanggal lahir Kuningan 7 Mei tahun 1969, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kedua, calon wakil gubernur nama Basuki Cahaya Purnama, tempat tanggal lahir Belitung Timur 29 Juni tahun 1966, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki. Itu pertama. Keputusan kedua, kami tujukan untuk gubernur tetap kepada Pak Anies Rashid Baswedan. Untuk calon wakil gubernur kami usungkan Haji Rano Karno. Yang ketiga, untuk calon gubernur nama Haji Anies Rashid Baswedan, dan untuk calon wakil gubernur kami percaya kepada Haji Hendrar Prihadi. Dan SK keempat kami berikan kepada Pak Haji Anies Rashid Baswedan, dan wakil gubernur sekali kami kosongkan menunggu, ya, perkembangan politik sampai tanggal 26 Agustus. Ya, kami sudah siapkan 4 SK, dan inilah pilihan dari Partai Buruh. Terima kasih pada kawan-kawan media dan pada kawan-kawan Partai Buruh se-Indonesia dan rakyat Indonesia se-Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir nanti akan dijawab oleh Pak Sekjen dan kawan yang lain. Begini, jadi Partai Buruh seperti saya sampaikan tadi tidak menentukan calon oleh elit, tapi dari bawah. Maka status standar yang kami tetapkan di pedoman pilkada, tidak ada calon siapapun yang didukung oleh Partai Buruh kalau ditentukan langsung ke pusat, nggak ada cerita. Semua harus dari bawah. Itu perbedaan barangkali Partai Buruh dengan partai lain. Kami bukan partai elit yang kemudian hanya pimpinan di pusatnya yang menentukan, walaupun SK-nya dari kita.
Maka se-Indonesia semua harus pengajuannya dari bawah. Yang tidak mengajukan dari bawah kami tidak proses. Pak Anies Baswedan itu dengan nama-nama calon tadi itu namanya diusulkan dari bawah. Kalau kami langsung cut misalnya nama Pak Ahok, berarti kami memanipulasi atau kami menggunting atau dianggap tidak meneruskan aspirasi. Kami memahami aturan. Nah, tetapi pada sisi lain aspirasi harus kami sampaikan. Toh ini hari ini bukan kita mau daftar ke KPU kan, ke daftar KPU nanti tanggal 27. Tunggu dulu komitmen dari partai-partai lain, barulah kita tentukan. Jadi disebutnya nama Pak Ahok itu sebagai aspirasi salah satu calon dari pekerja buruh di DKI Jakarta. Kedua soal apa tadi? Oh, soal perseorangan. Hari ini kami tidak bicara calon perseorangan karena kami partai politik. Partai politik mekanismenya kata MK tidak menggunakan jalur perseorangan. Beda lagi tuh. Jadi kami fokus pada jalur partai politik, yaitu 7,5% untuk DKI Jakarta dengan basis DPT 8,2 juta itu. Kami mengejar jumlah minimal 7,5%. Dan ketika tadi disebut ada berapa partai itu yang sudah non-seat tadi 4,5%, memang masih kurang. Pertanyaannya, apakah dari partai-partai yang kemarin sudah deklarasi untuk calon lain pasti tidak berubah? Belum tentu. Bisa saja ada perubahan. Itu pertama. Kedua, PDIP kan juga sudah menyebut nama Pak Anies. Jadi sebetulnya bukan hal baru lagi, tinggal wakilnya siapa. Tapi oleh sebab itu kami kosongkan tadi soal wakilnya. Kami fokus kepada jalur partai politik, bukan lewat jalur perseorangan. Karena kehendak dari bawah itu, kami suaranya itu adalah tertinggi di antara parpol non-seat itu harus menggunakan jalur partai politik. Tapi kalau ada calon-calon di luar sana ingin mengaju lewat jalur perseorangan, bisa saja kita pertimbangkan untuk mendukung pemenangannya. Tapi pengusulan ke KPU-nya nggak bisa partai politik mengusung calon perseorangan. Saya kira itu. Untuk aksi besok Pak Sekjen bisa menambahkan. Ya paripurna ya di balik ya dalam rangka memantau ya ada isu-isu mungkin balik akan melawan dan merubah MK nomor 60. Tentu kami akan hadir bersama kawan-kawan buruh, tani dan nelayan sejabar DKI dan Banten sebanyak sekitar 5.000-an. Ya, tapi mungkin lebih ya. Karena melihat yang kami sebar ini tentang isunya dan instruksinya kelihatannya semangat rakyat ya, buruh lainnya juga akan turun besar mungkin ya, mungkin bisa di luar dari perkiraan kita ya. Sudah ada konsolidasi Pak, mungkin dengan mahasiswa gitu, BMSI kan mereka juga sudah menunjukkan sikap Pak, juga ingin melawan ya sebenarnya. Iya kan kami jadi dari pemuda mahasiswa juga sudah berkomunikasi ya di sektor buruh ini ada level mahasiswa, pemuda dan sudah komunikasi dengan kawan mahasiswa juga ya. Indonesia komitmennya dengan para calon yang didukung adalah keberpihakan kepada platform perjuangan partai buruh, salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya soal upah. Nah, khusus DKI Jakarta, Pak Sekjen tadi sudah menegaskan bahwa salah satu pertimbangan kami mengusung Pak Anies Baswedan adalah karena keberpihakannya kepada kaum buruh sudah teruji. Ketika putusan MK jilid pertama tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, Pak Anies termasuk yang segelintir orang yang berani menetapkan upah tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.